Sistem Necromancer. Bab 160 sampai dengan 162. Bab 160. Kembalikan barang itu kepada kami. Dia memiliki tubuh yang menggembung, dan gaun biru lautnya menonjol. Mengenakan perhiasan emas dan perak di tubuhnya, dia terlihat seperti berasal dari keluarga bangsawan. Jika Anda berani memakai ini di kedai di luar kota, Anda memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada diri sendiri atau penjaga Anda. Pihak lain secara alami duduk di seberangnya. Basen dan Bawudong juga saling memandang dengan waspada. Wu Heng mencari ingatannya. Sepertinya saya tidak mengenal orang ini. Tapi sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, saya tinggal di kota Luntam untuk sementara waktu dan menangkap beberapa buronan penjahat satu demi satu. Saya tidak tahu di link mana saya pernah melihatnya. Status kapten asosiasi masih memiliki nilai tertentu di sini. Melihat pihak lain tidak memiliki niat buruk, Wu Heng menjawab dengan santai, "Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke luar kota untuk minum hari ini?" Pria gendut itu tertegun dan memandangnya dari atas ke bawah lagi. Dengan senyuman masih di wajahnya, dia bersandar di kursi dan memutar cincin di tangannya. "Kapten Wu Heng, apakah kamu benar-benar tidak mengingatku?" Wu Heng melihat ke pihak lain lagi. "Saya benar-benar lupa, kenapa saya tidak mengingatkan Anda?" Pria itu menatapnya lagi, tertawa dan berkata, "Wajar jika kapten tidak mengingat saya. Terakhir kali Anda menangkap penjahat yang dicari, ada begitu banyak orang saat itu. Sungguh tidak mudah untuk mengingatnya." Wu Heng juga memandangnya. "Saya merasa jawaban ini agak terlalu kabur, dan sedikit berbeda dari sikap sebelumnya." Tampaknya asal-asalan saja. Tangan sebelum dia siap untuk terus bertanya tentang apapun. Pria itu memegang gelasnya sendiri, berdiri dan berkata, "Kapten Wu Heng, teruslah minum. Saya akan pergi dulu jika ada yang harus saya lakukan." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Wu Heng memandangnya dan melirik ke samping. Glenda yang tak kasat mata menyusul. Tidak lama kemudian, ia terbang kembali dan langsung masuk ke tubuhnya. Bayangan mengikutinya keluar muncul dari benaknya. Pria gendut itu keluar dari kedai dan langsung dilindungi oleh beberapa penjaga. Anda dapat melihat pria gendut itu berbicara dengan seseorang, tetapi semua suara terhalang oleh gelombang energi. Glenda tidak jauh dan tidak dapat mendengar percakapan tersebut. Keluar dari gang, naik kereta dan bergegas menuju pusat kota. Glenda langsung terbang kembali. "Pria gendut ini, apakah Anda sedang menguji diri sendiri?" Pihak lain datang untuk mengobrol dan menanyakan dua pertanyaan santai. Seolah membenarkan sesuatu. "Sepertinya aku sedikit melonggarkan kewaspadaanku," dan pihak lain menyadari sesuatu dari kata-katanya. "Saat Anda melihat Wen Manxia, minta dia memeriksa identitas pria gendut ini. Pakaian seperti ini tidak boleh dikenakan oleh orang biasa. Duduklah di toko sebentar." Setelah mendengarkan permainan dan nyanyian sang penyair, Wu Heng meninggalkan kedai dengan kerangka dan Glenda. Di tempat seperti ini, Xiao Xiao tidak dilepaskan. Bagaimanapun, anak-anak masih belum cocok untuk bersentuhan dengan ini. "Ketika saya kembali ke kediaman saya, hari sudah mulai gelap. Mini menyiapkan makan malam sementara mereka berdua masih menunggunya." Wu Heng minum anggur di kedai. Meskipun dia tidak lapar, dia tidak makan banyak. Melihat keduanya menunggunya, dia duduk di meja dan mengobrol sambil makan. Underwhale berbicara tentang bisnis toko. "Dalam 2 hari terakhir, bisnis mulai menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak hanya jumlah pelanggan yang masuk ke toko meningkat, beberapa orang juga mulai membeli barang dalam jumlah banyak dan mengangkutnya ke berbagai kota untuk dijual. Ini adalah hal yang baik, penjualan akan meningkat pesat." Mereka bertiga makan sebentar. Wu Heng terus bertanya, "Weiyer, Mini, apa profesimu?" Underwhale berkata dengan lembut, "Saya seorang penjaga hutan, level 7. Wu Heng melirik gadis kecil dengan telinga binatang dan rambut putih. "Profesi ini masih langka, dan levelnya tidak rendah. Mengapa kamu menjadi budak dirimu sendiri?" Melihat pihak lain sedikit kecewa,
dia tidak bertanya lagi. Di dunia ini, ada banyak orang kuat yang mati di luar. Tidak mengherankan jika mereka menjadi budak karena suatu alasan. Di mana Mini? Wu Heng mengangkat kepalanya. Kemudian dia melihat Mini di sisi lain, bahkan lebih tertekan. Sepasang telinga kelinci terkulai lurus ke bawah. Dia mendongak dengan hati-hati dan berkata dengan lembut, "Tuan, saya tidak punya profesi. Desa tempat saya tinggal miskin dan tidak ada warisan." Dahi. Mini berusia 16 tahun dan hidup sesuai dengan aturan dunia ini. Pilihan karir harus dibuat sejak dini. Saya belum memilih karir, jadi bisa saya katakan bahwa pada dasarnya saya sudah menyerah untuk menjadi seorang profesional. Melihat pihak lain, ekspresi menyedihkan itu. Wu Heng terus bertanya, "Karir apa yang kamu inginkan? Saya akan memberi kamu sertifikat transfer pekerjaan besok." Mini tertegun dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Apakah ini baik-baik saja?" "Nah, apa masalahnya? Saya kaptennya, jadi tidak sulit mendapatkan sertifikat mutasi pekerjaan. Sertifikat profesional dikeluarkan oleh asosiasi. Tentu saja Anda membutuhkan uang untuk membelinya. Menghabiskan sejumlah uang dan memilih karir untuk pembantumu bukanlah hal yang merugi. Saya tidak tahu apa yang ingin saya ubah. Jika master merekomendasikan sesuatu, saya akan mendengarkan masternya." Wu Heng pun berpikir sejenak dan berkata, "Ranger, atau petinju, mungkin." Ranger memiliki jangkauan yang jauh dan dapat melakukan pengintaian. Memulai terlambat sebenarnya tidak banyak berdampak. Jika Anda seorang petinju, Anda boleh membiarkan Bawudong mengajarimu. Ini seperti memiliki seorang guru yang membimbingmu. Sister Weyer adalah seorang ranger, jadi saya akan memilih seorang petinju. Mini berpikir sejenak dan berkata, "Ranger adalah profesi umum. Di sisi lain, dia adalah seorang petinju yang relatif jarang dan kemampuan jarak dekatnya tidak rendah." "Oke, tapi kamu harus bersiap. Latihannya sangat sulit, jadi jangan menangis ketika saatnya tiba." Mini sangat serius, "Saya tidak takut kesulitan, selama saya bisa makan cukup." Setelah makan malam, mereka bertiga berpisah. Wu Heng berada di ruang belajar dan membiarkan Xiao Xiao dan Glenda keluar sehingga Xiao Xiao dapat menonton TV di kamar sementara Glenda dapat berjalan-jalan keliling kota tanpa terlihat. "Jangan pergi terlalu jauh, dan jangan mendekati area pusat." Saat hari mulai gelap, Wu Heng juga pergi tidur untuk beristirahat. Larut malam, sebuah rumah besar di pusat kota terdalam. Aula yang luas dan terang. Ada meja bundar di tengahnya, dengan 3 pria dan wanita berpakaian cantik duduk mengelilinginya. Di atas meja, di piring makan yang diukir dengan teknik mempertahankan hidup, ada makhluk primata yang isi perutnya telah dikeluarkan, organ dalamnya telah dikeluarkan. Sepasang mata, berayun dari sisi ke sisi. Melihat orang-orang di meja bundar, mereka memakan tubuh mereka sendiri dengan pisau dan garpu. Pintu kemewahan berat terbuka. Pria dengan tubuh buncit dan gaun biru tua berjalan masuk perlahan. Memutar-mutar cincin di tangannya dan duduk di salah satu kursi kosong. "Kamu terlambat lagi, Lelian." Di sampingnya, dia memotong daging segar dengan pisau dan garpu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, "Saya bertemu dengan seorang teman lama di jalan, dan dia sepertinya telah melupakan saya." "Wei Hao, siapa lagi yang bisa membunuh Kapten Wu Heng dari pemujaan darah?" Pisau dan garpu dibawa ke atas. Pria gemuk itu berdiri, memotong daging dan darahnya, dan menaruhnya di piring makannya. Begitu kata-kata ini keluar, tindakan semua orang tercengang. Salah satu dari mereka bertanya langsung, "Maksud Anda, orang yang kami atur gagal?" "Belum pasti, tapi kemungkinan besar gagal." "Haha, gelombang." Sungguh pria yang menyia-nyiakannya. Pria gendut itu terus berkata sambil makan, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Beberapa orang terdiam beberapa saat. Salah satu dari mereka berkata, "Mari kita hubungi dia dan ambil kembali benda aneh di tangannya. Jika ini hilang, kita semua akan dihukum." "Oke, aku akan pergi ke sana lagi besok."
Baiklah, ayo makan. Beberapa orang terus makan. Keesokan harinya, Wu Heng datang ke meja depan dan mengeluarkan uang untuk membeli sertifikat transfer pekerjaan. Kemudian dia berjalan langsung ke ruang tunggu tim. Duke dan Martha sedang duduk dan mengobrol. Di dalam armor Duke ada pakaian baru, dan pelindung lengan mata Jiying juga diganti dengan yang baru. Nampaknya panen kemarin membuat keduanya bisa membeli barang baru. Selamat pagi, Kapten. Mereka berdua menyapa pada saat yang sama. Wu Heng mengangguk, membagikan hadiah yang diterima dari meja depan kepada mereka berdua, dan melanjutkan, pelayanan berjasa level 3 dari misi ini akan dicatat dalam file Anda. Ini akan membantu untuk promosi Anda di masa depan. Ada hadiah prop tingkat tinggi dan menengah, dan kami akan membuat pilihan terpadu setelah disetujui. Baiklah, Kapten, saya akan mendengarkan Anda. Duke memegang kantong uang dan tertawa. Lagi pula, saya punya banyak adik laki-laki dan perempuan di rumah, jadi senang bisa mendapatkan uang kembali. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, arah tugas kita selanjutnya adalah membunuh penjahat yang dicari. Jangan menghabiskan semua uang itu sendiri, kembangkan beberapa informan dan berikan kami informasi intelijen. Nah, bagaimana cara melatihnya, Kapten? Geng kedai, hubungi mereka lebih sering. Oke. Mereka bertiga berkumpul untuk mengobrol tentang tugas masa depan mereka, dan kemudian meninggalkan asosiasi secara terpisah. Bounty untuk menangkap penjahat yang dicari jauh lebih tinggi dibandingkan misi penyelamatan biasa. Cukup untuk menghabiskan waktu luangnya. Keluar dari asosiasi, dia langsung pergi ke konsorsium lambang ular di seberang. Lechia masih mengenakan gaun sutra tipis, merias wajah tipis, dan menerima resepsi secara langsung. Selamat pagi, Tuan Wu Heng, apakah Anda di sini untuk melihat tugas yang diberikan hari ini? Apakah ada berita? Ada berita. Lechia membuka pintu dan membisikkan instruksi keluar. Dia kembali dan duduk di kursi dan berkata, bangunan kuburan tulang buatanmu telah dikirim. Jika kamu tidak datang, seseorang juga akan pergi ke asosiasi untuk memberi tahu Anda. Mendengar kata-kata tersebut, Wu Heng pun merasa senang. Hal ini telah menunggu beberapa saat. Akhirnya terkirim. Di mana komisi untuk buku keterampilan? Wu Heng terus bertanya. Belum ada berita tentang buku keterampilan. Lechia berkata dengan lembut. Baiklah, tidak usah terburu-buru. Staf di luar pintu belum mengantarkan barang. Lechia mengobrol santai, saya telah mengunjungi toko Anda dalam 2 hari terakhir. Bisnisnya sangat bagus. Dalam beberapa hari, toko ini mungkin menjadi toko kelontong paling populer di kota. Dia tidak optimis dengan toko kelontong sebelumnya. Tetapi sekarang tampaknya efisiensi toko tersebut jauh melampaui ekspektasinya. Siapa sangka di dalamnya terdapat begitu banyak jenis kebutuhan sehari-hari yang aneh. Apalagi harganya tidak mahal dan bisa dibilang harga yang sangat terjangkau. Lain kali kamu pergi, beritahu aku dan kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka. Wu Heng juga berkata dengan murah hati. Penanggung jawab konsorsium lambang ular ini haruslah orang yang tidak kekurangan uang. Anda juga bisa lebih bermurah hati dengan kata-kata Anda. Kalau begitu sudah beres, jangan merasa sedih ketika saatnya tiba. Kirimkan padamu, kenapa kamu merasa tidak enak? Lechia meliriknya dengan mata indah, masih tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar. Staf masuk dan membawa sachet untuk disimpan. Karena ini sebuah bangunan, ukurannya cukup besar dan perlu diangkut menggunakan alat penyimpanan. Wu Heng melihat apa yang dipegang orang lain. Dia bertanya, saya khawatir tidak mudah untuk mengambil ini. Lechia juga memikirkannya dan berkata, barang penyimpanan bisa dipinjamkan kepadamu terlebih dahulu, tapi harus dikembalikan kepadaku dalam waktu 3 hari. Bagaimanapun, itu milik konsorsium. Wu Heng langsung setuju, oke, terima kasih banyak. Sama seperti menggunakan cincin luar angkasa, saya mengerahkan kekuatan mental saya dan melihatnya. Kami memang melihat beberapa pilar besar dan beberapa komponen bangunan.
Lecia melanjutkan, selain deposit sebelumnya, 5.500 koin perak perlu dibayarkan untuk menyelesaikan transaksi ini. Ah, ini mahal sekali. Meski saya sudah siap mental, tetap saja terasa mahal. Tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan, tidak ada cara untuk menawar harga jika Anda mempercayakan barang ini. Dari cincin luar angkasa, keluarkan 5 koin emas dan 500 koin perak dan berikan kepada pihak lain. 5 koin emas ini disembunyikan di bawah tanah oleh Granda. Dia hanya memberikannya untuk dirinya sendiri dan memberikannya seperti ini. Baik Pak, komisinya sudah selesai. Lecia mendekat dan mengingatkan dengan lembut, Tuan Wu Heng, sachet penyimpanan ini adalah milik konsorsium. Anda harus mengembalikannya setelah digunakan. Saya juga mendapat banyak tekanan. Jangan khawatir, aku akan mengirimkannya kembali padamu besok. Baik, terima kasih Tuan. Setelah mengobrol, Wu Heng langsung keluar dari konsorsium. Kembali ke tempat tinggal Anda. Lewati gerbang dan pergi ke dunia zombie. Ruang terbuka di luar komunitas. Hah, gelombang. Suara melolong di udara terdengar dari atas. Tombak besi yang padat seperti jaring hitam raksasa itu jatuh dari langit ke jalan aspal, menimbulkan suara berdentang. Beberapa hari pelatihan, meskipun tidak ada kerangka untuk membuka keterampilan melempar tombak, tetapi efek lemparan tombak secara keseluruhan jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Tombak lempar yang baru terasa lebih enak. Wu Heng membeli tombak lempar standar dari toko pandai besi. Setelah Li Yahong mengambilnya kembali, dia mulai memperbaiki yang dibuatnya. Sebenarnya tidak rumit, hanya saja meletakkan tombak lempar standar di sana, berapa panjang dan lebarnya, sisi mana yang lebih berat dan sisi mana yang lebih ringan, dan ikuti petunjuknya. Setelah melakukannya beberapa kali lagi, Anda akan mulai terbiasa dengannya. Mulai produksi massal. Yah, efeknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Wu Heng mengangguk. Lanjutkan membuat. Mari kita terus membuatnya. Setidaknya 3 harus dilengkapi untuk setiap kerangka. Wu Heng mengajukan permintaannya. Li Yahong terdengar sedikit terkejut, semuanya. Sekarang, jumlah kerangka telah mencapai sekitar 17.000. Satu komunitas tidak dapat menampung kerangka sebanyak itu. Mereka diatur dalam 2 komunitas masing-masing. Semuanya perlu dilengkapi dengan 3 tombak lempar, dan mereka juga perlu membuat tombak, yang bukan proyek kecil. Lakukan perlahan dan jangan terburu-buru. Wu Heng menatapnya dan berkata, "Yah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat semua orang mempercepat." Apa berita terbaru? Beberapa pangkalan evakuasi telah didirikan di berbagai tempat untuk merekrut para penyintas. Jika mereka memiliki keahlian khusus, seperti dokter, tukang listrik, tukang kayu, pangkalan ini juga akan mengatur orang untuk menyelamatkan mereka, kata Li Yahong. Jika Anda belajar dengan baik, Anda dapat menggunakannya kapan saja. Ya, tentu saja. Haruskah kita juga berinisiatif merekrut beberapa orang? Li Yahong terus bertanya. Wu Heng memikirkannya dan berkata, kamu bisa memberitahu dunia luar bahwa jika ada yang mau membelot, kamu juga bisa merekrut mereka. Bersiaplah besok, aku ingin kembali ke penjara. Wu Heng tiba-tiba teringat dan berkata, sisi ini akan segera dievakuasi. Bangunan yang baru diakuisisi masih harus dibangun di sebelah penjara. Oh, oke. Kalau begitu saya akan mengaturnya, dan konvoi akan mengirimkan sejumlah barang langsung kembali besok. Tinggalkan dunia zombie. Duduk sebentar di lobi lantai 1. Dong 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 gelombang. Ketukan kecil di pintu terdengar di luar. Membuka pintu, yang kulihat bukanlah kedua pelayanku. Itu adalah pria gemuk yang kutemui tadi malam, diikuti oleh 4 penjaga lapis baja perak. Berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Wu Heng mengerutkan kening, kamu datang kepadaku lagi hari ini untuk membicarakan masa lalu. Haha, Kapten Wu Heng, jangan gugup, saya hanya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Pria itu melirik ke dalam dan melanjutkan, tidak nyaman berbicara di sini, mengapa Anda tidak mengundang saya masuk dan duduk turun?
Wu Heng melirik penjaga di luar pintu dan memberi jalan bagi mereka. Masuklah, penjagamu akan tetap di luar dulu. Rumahnya kecil. Pria itu mengangguk kepada orang-orang di luar. Pergilah ke kamar sendirian. Melihat sekeliling, dia duduk di sofa di ruang tamu. Ada apa? Katakan padaku. Wu Heng bertanya langsung. Kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Aku ingin mengambil kembali tongkat pengorbanan dan cangkir darah di tanganmu. Wu Heng tampak terkejut. Pihak lain sebenarnya tahu bahwa dia memiliki dua benda ini di tangannya. Segera setelah itu, saya menebak identitas orang ini. Bab 161. Carilah teman. Wu Heng sedikit menyipitkan matanya dan menatap orang lain dengan hati-hati. Ada total 4 benda aneh di tangannya. Kain kafan, staf pengorbanan, kerudung bentuk, dan piala darah. Kain kafan dan tabir transfigurasi dibeli dengan uang saya sendiri. Piala darah adalah piala yang diperoleh dari membunuh kultus darah. Masyarakat kota Luntam mungkin bisa menyimpulkan bahwa cangkir darah ada di tangan mereka. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui tentang staf kurban. Alat peraga ini merupakan benda aneh yang digunakan Yat ketika ingin merebut tubuhnya. Sejak saya datang ke kota Luntam, saya bahkan tidak pernah mengeluarkannya dari ring luar angkasa saya. Ceritakan padaku tentang hal yang luar biasa ini jika kamu dapat berbicara. Wu Heng kemudian teringat identitas lain yang telah disebutkan sebelumnya oleh Yat. IV, sebuah organisasi yang dia tidak temukan informasi relevannya. Apalagi kalau dilihat dari tes kemarin, pihak lain mungkin sudah mengetahui identitasnya. Saya berani ke sini lagi hari ini. Tujuan saya sangat jelas, dan saya sudah melakukan beberapa persiapan. Karena kedua belah pihak sudah menjelaskannya. Wu Heng melepaskan ide untuk berakting dengannya dan bertanya langsung, bagaimana Anda ingin mendaur ulang kedua alat peraga ini? Tongkat kurban dan cawan darah. Kedua barang ini sebenarnya milik mereka. Pikirkan baik-baik, kedua alat peraga ini benar-benar memiliki kesamaan. Tongkat pengorbanan dapat membuat orang terlahir kembali, dan cawan darah juga dapat mempengaruhi kehidupan. Semuanya berhubungan dengan kehidupan seseorang. Selama kamu mengembalikannya kepada kami, kamu akan menjadi sahabat kami, sahabat yang akan selalu dikenang di hati kami. Sial, aku ingin berhubungan seks tanpa bayaran. Wu Heng meliriknya dan melanjutkan, benda langka selalu mahal. Bahkan jika Anda seorang teman, Anda tidak dapat memberikannya dengan mudah. Lagi pula, ini kedua kalinya kami bertemu, jadi kami bukan teman. Pria itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, kedua alat peraga ini milik kami. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu jika itu ada di tanganku? Jika ada yang datang kepadaku dan mengatakan itu miliknya, apakah aku harus mengembalikannya? Wu Heng bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia baik-baik saja, Yat sudah mempersiapkan diri dengan baik saat itu. Sekte rahasia mereka, terus terang, adalah kaki tangan Yat. Gagal membunuh, tapi masih menjilat wajahnya untuk mendapatkan kembali senjata pembunuhnya. Jika Anda berbicara tentang uang, Anda juga dapat mendengarkan harganya. Lagi pula, kedua hal ini tidak pernah banyak berguna di tangan Anda. Tetapi akan sangat memalukan jika memintanya secara langsung. Pria gendut itu memutar cincin di jari telunjuknya dan berpikir serius, kita bisa membelinya kembali. Bagaimana dengan harganya? Staf pengorbanan, 2.000 koin perak, dan 1.500 gelas darah. Rendah. Shroud berharga 1.500 perak, dan Veil of Transformation berharga 2.500 perak. Kain kafan mempunyai efek samping yang kuat. Tubuh makhluk akan membusuk jika digunakan, sehingga harganya akan lebih murah. Kerudung hantu bukanlah efek langka, dan harganya 2.500. Tetapi masing-masing dari kedua barang ini berhubungan dengan kehidupan. Pihak lain sangat mementingkan kedua alat peraga ini, jadi mereka pasti tidak bisa memberi mereka harga serendah itu. Jadi, berapa harga yang diinginkan Kapten Wu Heng? Wu Heng memikirkannya dengan hati-hati dan berkata,
tongkat kayu berharga 50 emas, dan cangkir darah berharga 30 emas. Senyum di wajah pria gendut itu langsung memudar, dan dia memasang ekspresi yang mengandung kemarahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini harga yang keterlaluan. Tidak, tidak, hidup ini sangat berharga, dan saya belum memasukkan kerusakan mental. Bagaimanapun, Anda juga adalah kaki tangan dalam perilaku Yat." Pria itu memandangnya dari atas ke bawah. "Saya datang ke sini dengan niat baik." Dengan sikap Kapten Wu Heng, "Apakah Anda tidak takut mendapat masalah?" Wu Heng juga tersenyum. Bisa dibilang Secret Order akan mengancam Kapten Asosiasi. Pria itu menghela nafas panjang dan melirik kedua sosok yang memakai helm bundar di sebelahnya dari sudut matanya. Tersenyum lagi. "Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Saya harus kembali dan mendiskusikannya. Lalu saya bisa bertemu Kapten Wu Heng lagi." "Oke, mungkin tidak selalu ada seseorang di sini, jadi kamu bisa pergi ke asosiasi dan memberi tahu saya." "Oke, kalau begitu jangan ganggu Kapten." Pria itu berdiri dan berjalan keluar. Ketika dia keluar dari pintu, wajah pria itu langsung menjadi gelap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia keluar bersama pengawalnya dan naik kereta. Wu Heng berdiri di depan pintu dan melambaikan tangan kepada pihak lain. Pada saat yang sama, hantu itu dilepaskan dan mengikuti kereta menjauh dari kejauhan. Ketika pihak lain pergi, Wu Heng menutup pintu lagi. Duduk di sofa, saya mulai mengingat seluruh proses datang dari kota Blackstone. Dengan kata lain, Yat tidak menemukan kota dengan batasan rendah terhadap ahli nujum. Ini tentang membuat perjanjian dengan Secret Order terlebih dahulu. Kami telah sepakat untuk datang ke sini. Ketika saya datang, saya langsung diperhatikan oleh pihak lain. Mungkin saya dihubungi dalam banyak cara selama periode ini, tapi saya tidak memperhatikan. Hingga tadi malam, pihak lain datang langsung untuk menguji dan memastikan fakta bahwa ia belum dibawa pergi oleh Yat. Orang yang sulit. Saya menetapkan harga yang keterlaluan. Pihak lain perlu kembali dan mendiskusikannya. Ini membuktikan bahwa kedua barang langka ini sangat penting bagi mereka, dan kemungkinan besar akan segera digunakan, atau kehilangannya akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Meskipun saya tidak begitu yakin pihak lain berani mengambil tindakan terhadap saya. Tapi hati-hati juga. Jangan sampai pihak lain mempunyai tipuan di belakang mereka. Setelah duduk di lantai bawah sebentar, Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja di lantai 3, mengeluarkan pena dan kertas dan menulis surat kepada Slater di kota Blackstone, menanyakan tentang perintah rahasia mata langit. Slater adalah pembisik rahasia asosiasi dan diaken sendiri, yang memiliki status tinggi. Harus dapat memperoleh beberapa informasi. Sejak keduanya menjalin hubungan terakhir kali, mereka menjadi lebih bisa dipercaya. Setelah menulis surat, masukkan ke dalam amplop dan segel dengan lilin. Setelah duduk beberapa saat, hantu, Glenda, yang mengikutinya langsung terbang kembali. Kereta itu menuju ke sebuah gedung di utara. "Saya tidak mengikutinya. Mungkin ada bahaya," kata Glenda melayang di udara. "Yah. Ingat saja gedung mana itu." Wu Heng berdiri dan mengambil surat tersegel di atas meja. "Ayo keluar dan kirim surat itu." Wu Heng keluar dan mengunjungi asosiasi itu lagi. "Serahkan surat yang baru saja dia tulis ke meja depan. Saya hanya berharap Slater akan membalasnya dengan cepat. Dunia tanpa telepon ini masih belum senyaman dunia modern." Kembali lagi, Minnie dan Enwil, kedua pelayan kecil itu sudah pulang. Memasak bersama di dapur, mengobrol dan tertawa. Setelah beberapa hari terakhir berlalu, mereka berdua tidak lagi merasa gugup dan menahan diri untuk dibeli kembali. Bagaimanapun, Wu Heng tidak terlalu peduli dengan mereka dan relatif santai. Makan malam disajikan. Mereka bertiga duduk bersama dan makan. Wu Heng berkata, "Minnie, Weyer, saat kamu keluar akhir-akhir ini, kamu harus membawa penjaga. Jika kamu ingin menutup toko terlebih dahulu, cobalah kembali sebelum gelap."
Keduanya mendongak, dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Bagaimanapun, saya adalah kapten asosiasi. Saya telah menangkap beberapa buronan penjahat atau musuh potensial. Anda harus berhati-hati agar tidak terlibat. Oh, saya tahu, Tuan. Weyer juga mengangguk. Kecil kemungkinannya bahwa Secret Order akan mengambil tindakan langsung. Jika memang se-ekstrim itu, saya tidak akan datang kepadanya untuk kedua kalinya untuk mengambil kembali barang-barang saya. Tetapi kejadian ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Seringkali satu hal akan melibatkan hal lain. Penjahat buronan yang Anda bunuh, atau geng yang Anda sakiti nantinya mungkin melibatkan orang lain. Anda tetap harus berhati-hati dalam segala hal. Terutama Minnie, yang bahkan bukan seorang profesional. Weyer juga seorang ranger level 7. Jika Anda dalam bahaya, Anda masih bisa melarikan diri jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Minnie memiliki kaki yang panjang dan mungkin tidak bisa lari dari profesional. Segera, mereka bertiga menyelesaikan makan malamnya. Setelah Minnie menyimpan peralatan makannya, Wu Heng mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, "Minnie, ini adalah gulungan profesional petinju. Kamu harus berlatih lebih sering untuk meningkatkan kebugaran fisikmu. Akan lebih aman untuk keluar di masa depan." "Wow, terima kasih Tuan, kamu baik sekali." Memandang mata orang lain, ada rasa syukur. Minnie menggunakan gulir transfer pekerjaan. Cahaya menyala, dan temperamen seluruh orang tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Wu Heng berkata, "Bawudong, ajari dia." Bawudong menghampiri pihak lain dan mulai berdemonstrasi di samping, sementara Minnie sedang belajar di samping. Meskipun Minnie masih muda, ia memiliki sosok yang ramping. Gerakan Bawudong memiliki rasa kekuatan yang kuat, dan tinju serta tendangannya dapat mengeluarkan ledakan di udara. Sedangkan untuk Minnie, slogan, "Haha, cukup lantang," lebih seperti unjuk kekuatan dan sulaman. Juga memiliki perasaan yang menghangatkan hati. Menonton latihan Minnie sebentar. Hari sudah larut, jadi semua orang naik ke atas untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng menambahkan 6 kerangka ork tinggi ke kediamannya. Digunakan untuk meningkatkan keamanan tempat tinggal Anda. Kemudian, kami langsung pergi ke dunia zombie. Di pinggir jalan, iring-iringan mobil bengkel mobil sudah menunggu di sana lebih awal. Total ada 5 truk, 1 mobil penumpang, dan 3 van. Troli juga telah dimodifikasi, bilas dengan batang baja dan pelat besi, dan dimasukkan di tengah truk. Wu Heng menaiki mobil penumpang di tengah dan memerintahkan kerangka itu untuk naik ke truk. Konvoi dimulai dan menuju ke penjara. Jalannya mulus dan tidak ada hambatan di sepanjang perjalanan. Saat sore hari, konvoi muncul di luar penjara. Di tembok kota, berdiri seorang prajurit kerangka memegang senapan, berdiri tak bergerak di dinding seperti patung. Dilihat dari kejauhan, ia masih sangat kuat. "Buka pintunya," Wu Heng berkata kepada kerangka berkepala besar di belakangnya. "Tidak perlu memberi tahu pihak dalam." Setelah mendekati tembok kota, kerangka berkepala besar dapat langsung mengirimkan perintah dari jarak jauh. Tengkorak di penjara segera membuka pintu. Konvoi melaju masuk. Pada saat yang sama, para penyintas di penjara juga berlari keluar bengkel di satu sisi. Mulai membantu menurunkan barang-barang di truk. Gerakannya cukup terampil. Wu Heng berjalan langsung ke tempat kerangka itu berada. Seluruh penjara dibagi menjadi 2 area. Wu Heng sendiri dan Skull menempati gedung terpisah di wilayah administrasi. Sisa yang selamat adalah sisa area termasuk gedung asrama dan tempat renovasi gedung pabrik. Bagaimanapun, dia bukan seorang tahanan, dan dia tidak sering berada di sini, jadi dia masih harus menyediakan kebutuhan hidup bagi orang lain. Wu Heng melihat sekeliling gedung kantor. Pilih lokasi yang terasa serupa. Keluarkan komponen bangunan yang menyimpan Bone Burial Ground. Pertama-tama, ada 3 loh batu besar, tinggi 3 meter dan lebar setengah meter, dengan ukiran simbol dan pola yang padat di atasnya. Kemudian, ada 4 lempengan batu berbentuk lonjong yang terbagi,
yang juga penuh garis. Mengungkap suasana yang berat dan kuno. Batu-batu ini berharga beberapa koin emas. Melihat kerangka di sekitar, tunjuk ke suatu posisi di satu sisi dan berikan perintah. Kemarilah, hancurkan lantai semen di sini dan lihat tanah di bawahnya. Bab 162. Selalu murah hati kepada teman. Mendengar perintah Wu Heng, sekelompok kerangka berkumpul dengan peralatan. Wu Heng berjalan-jalan di sekitar gedung kantor. Ketika dia kembali, sebuah lubang telah digali dari lantai semen aslinya. Wu Heng mengeluarkan kitab orang mati, membandingkannya dengan metode konstruksi di atas, dan mulai memerintahkan kerangka untuk merakit bangunan sesuai dengan polanya. Seluruh struktur bangunan lebih mirip penyambungan modular. Pertama, 4 piringan setengah lingkaran dirangkai menjadi struktur lingkaran besar di dalam lingkaran kecil sesuai dengan ukurannya, dan kemudian 3 pilar batu setinggi lebih dari 3 meter didirikan pada posisi yang telah ditentukan dari cincin tersebut. Beberapa modul disatukan seperti grafik, membentuk bangunan utuh. Tidak lama, Li Yahong memimpin orang-orang untuk membawa sebuah wadah berat yang berisi air. Emas keemasan, apa yang harus saya lakukan? Li Yahong bertanya. Wu Heng menunjuk ke beberapa titik penghubung di dalam gedung dan berkata, hati-hati, tuangkan ke dalam. Li Yahong mengangguk dan melambai di belakangnya. Mereka bertiga berjalan mendekat dan menuangkan air emas cair ke posisinya. Cairan emas memasuki alur dan menghubungkan beberapa modul sepenuhnya. Membentuk pola khusus dan lengkap. Apakah kamu memerlukan yang lain? Li Yahong terus bertanya. Wu Heng menggelengkan kepalanya, pergi dan istirahatlah. Aku akan memberitahumu jika kamu butuh sesuatu. Oke. Li Yahong pergi bersama beberapa orang, hanya menyisakan Wu Heng dan banyak kerangka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Air emas di gedung itu mulai mendingin secara bertahap. Wu Heng terus menghadapi 3 loh batu dan melepaskan sihir necromancy. Menurut kitab orang mati, ini untuk mengingat sumber sihir, jika tidak, kerangka yang diubah tidak akan tahu siapa yang mau mendengarkan. Ketika ketiga loh batu tersebut diresapi dengan kekuatan sihir, lingkaran cahaya redup bergoyang, dan bangunan mulai terlihat. Pergi dan pindahkan mayat-mayat itu, kata Wu Heng. Beberapa kerangka di sekitarnya berjalan ke samping, menyeret zombie yang mereka bunuh di masa depan, dan melemparkannya langsung ke tengah dis. Mayat masuk ke dalam piringan, dan tanah di tengahnya menggelinding seperti air mendidih. Secara bertahap menelan mayat di tengah. Sekitar 2 atau 3 menit, seorang prajurit kerangka lengkap perlahan keluar dari lumpur. Dia melihat sekeliling dengan mata kosong, lalu berjalan keluar gedung dan berdiri di samping dengan pandangan kosong. Tanah yang mendidih terus menelan tubuh kedua. Wu Heng memandangi prajurit kerangka yang baru muncul dan memerintahkan, ambil senjatamu. Kerangka itu berjalan mendekat, membungkuk dan mengambil pisau dapur di tanah. Wu Heng mengangguk puas. Efeknya cukup bagus, dan catatan di Necronomicon cukup dapat diandalkan. Saya sangat takut prajurit kerangka yang dipanggil tidak akan mematuhi perintah saya. Maka uang ini benar-benar terbuang percuma. Lagi pula, membeli bangunan dan menuangkan air emas membutuhkan banyak uang. Digunakan untuk membeli peralatan, Anda dapat membeli ratusan set. Pekerjaan konstruksi selesai. Ini dapat dianggap sebagai penyelesaian salah satu tujuan saya. Setelah datang ke sini setiap hari, tugas pertama adalah mengubah kerangka. Arsitektur dapat mengubah dirinya sendiri. Berkeliaran dalam lingkaran. Dia berjalan menuju daerah tempat tinggal para korban. Melihat-lihat penjara bersama Li Yahong. Inilah yang dikatakan Li Yahong kepadanya ketika dia datang ke sini. Terkena publik dari waktu ke waktu juga baik untuk stabilitas seluruh penjara. Berjalan berkeliling, Li Yahong membawa Wu Heng ke bangsal lagi. Melihat gadis yang terluka parah itu. Pada saat itu, semua dokter menyerah, tetapi dia diselamatkan oleh Wu Heng. Sebenarnya saya juga belum terlalu tua. Saya belum lulus kuliah di usia 21 tahun. Hanya saja dia sedikit malu setelah dirusak.
Kejadian ini juga menimbulkan kegemparan di penjara. Sungguh ajaib bahwa orang dapat diselamatkan dalam situasi seperti itu. Saat ini, ada 2 dokter di rumah sakit penjara. Dokter laki-laki bernama Guan dari penjara asli, dan dokter Zeng yang diselamatkan dari gudang bahan bangunan. Keduanya bertanggung jawab di sisi medis, dan mereka juga membawa 2 orang magang untuk bertindak sebagai pembantu dan perawat. Berjalan berkeliling. Setelah tidak terjadi apa-apa, Wu Heng kembali ke kamarnya. Kemudian menuju ke kota Luntam. Saat ini sudah mendekati senja. Minnie dan Enyer kembali lebih awal. Sudah makan malam. Minnie mengenakan pakaian olahraga yoga dan mulai berlatih bersama Bawudong. Sosok ramping, tubuh muda dan energi. Kalau dibilang latihan, lebih seperti pertunjukan yang enak dipandang. Setelah latihan sebentar, Minnie berkeringat banyak. Dia berjalan ke kaki Wu Heng dan berlutut, meletakkan dagunya di pahanya. Dia berkata dengan terengah-engah, "Tuan, bagaimana dengan 2 gerakan yang baru saja saya lakukan?" "Yah, itu cukup bagus. Bisakah aku mengalahkan anggota geng saat aku keluar?" Minnie terus bertanya. Wu Heng meliriknya dan berkata, "Itu bisa membuat orang-orang itu lebih bersemangat, atau mari kita berlatih melarikan diri dulu." Underwhale, yang berada di samping, menundukkan kepalanya dan menahan senyuman. Ekspresi Minnie runtuh, "Aku tidak bisa." Wu Heng menyentuh kepalanya dan berkata, "Berlatihlah perlahan. Orang-orang telah berlatih selama beberapa tahun. Agak tidak realistis bagi Anda untuk ingin menjatuhkan orang lain hanya dalam 2 hari." Ya. Minnie mengangguk, mengangkat kepalanya dan menikmati belayan kepalanya, lalu bertanya, "Tuan, bahan gaun ini sangat nyaman, pasti tidak murah." "Tidak terlalu mahal. Itu diproduksi di kampung halaman saya tapi tidak di sini." Guo gelombang. "Tuan, Anda baik sekali." Minnie memeluk betisnya dan bertingkah genit. Sepasang sentuhan elastis terus menggesek betis. Wu Heng melirik Underwhale, yang sepertinya tidak memperhatikannya, dan dengan lembut mencubit telinga kelincinya, "Berlatihlah dengan giat." "Baik Tuan." Setelah beristirahat sebentar, Minnie berdiri lagi. Latihan bersama Bawudong. Suara Hei terdengar di dalam ruangan. Dini hari berikutnya, Wu Heng pertama kali pergi ke asosiasi, tetapi tidak ada anggotanya yang ada di sana. Dia langsung pergi ke konsorsium lambang ular. Semakin sering Anda datang, semakin sedikit kebutuhan seseorang untuk menghibur Anda. Dia menyapa dan memasuki ruang tunggu di satu sisi. Tidak lama kemudian, Lechia, yang mengenakan rok panjang masuk dengan pinggang berayun. Melihat Wu Heng, dia masih tersenyum cerah dan berkata, "Selamat pagi, Tuan Wu Heng." "Baiklah, selamat pagi, saya di sini untuk mengembalikan sachet penyimpanannya." Setelah mengatakan itu, dia mengembalikan barang yang dia pinjam sebelumnya. Ruang di dalam sachet ini jauh lebih besar daripada cincin luar angkasa saya. Harganya pasti mahal. Meskipun Wu Heng sedikit menginginkannya, dia tidak cukup gila untuk mencurinya dari konsorsium. "Saya akan memiliki banyak peluang di masa depan. Selain itu, seseorang tidak dapat menghancurkan hubungan yang terjalin antara dirinya dan konsorsium." Lechia mengambilnya dan menyerahkannya kepada staf untuk menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Wu Heng melakukan apa yang dia katakan, dan mengembalikannya kepadaku begitu cepat. Lagi pula, kamu mengambil banyak risiko, jadi aku akan mengembalikannya untukmu jika kamu tidak membutuhkannya." Senyum di wajah Lechia menjadi lebih cerah. Konsorsium Lambang Ular tidak memiliki hubungan baik dengan asosiasi profesional. Paling banyak, air dapat dianggap sebagai air di dalam sumur tetapi tidak di sungai. Tetapi bagi kapten muda dan kaya di depannya, sikapnya terhadap tamu kaya itu tidak lagi sama, tetapi semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Bahkan jika Anda hanya duduk di sini mengobrol, Anda tidak akan merasa waktu Anda terbuang percuma. Di sofa di dekatnya, dia meregangkan tubuh dengan malas, memamerkan sosok montoknya, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, Kapten Wu Heng."
Nona Lecia perlu lebih khawatir tentang komisi selanjutnya. Kalau begitu jangan ganggu aku. Wu Heng berdiri dan berkata, kamu bisa sering datang dan duduk di sini ketika kamu punya waktu luang di masa depan. Aku juga ingin lebih banyak mengobrol dengan Kapten. Lecia juga berdiri, menggandeng satu tangan dengan penuh kasih sayang, dan mengambil 2 langkah keluar bersama-sama. Wu Heng tercengang dengan tindakan lawannya. Anggota staf lain di ruangan itu juga menundukkan kepalanya dengan bijaksana dan tidak melihat ke arah mereka berdua. Lecia mengeluarkan lengannya hanya ketika dia sampai di pintu ruang tunggu. Baiklah, saya juga bersedia mengobrol dengan Nona Lecia. Saya akan datang lain kali saya punya kesempatan. Lecia terlihat menawan, tapi dia jelas tidak selemah yang terlihat. Penanggung jawab konsorsium setempat, sasarannya adalah diakon asosiasi. Diaken diangkat ke tingkat 13 atau lebih tinggi, memiliki catatan pelayanan tertentu yang berjasa dan luar biasa dalam kecerdasan dan kemampuan. Lecia, yang dapat mewakili konsorsium sebagai penanggung jawab, level dan kekuatannya pasti tidak rendah. Kecantikan hanyalah penampilannya. Buka pintunya dan keluar. Lecia mengikutinya ke pintu sebelum kembali perlahan. Setelah keluar dari konsorsium, Wu Heng pergi ke toko. Saya duduk di sana sampai senja, lalu mulai mengunci pintu dan pulang bersama 2 pelayan. Belum keluar kota luar, beberapa sosok telah berhenti di depannya. Salah satunya adalah pria gendut yang ingin mengambil kembali tongkat kurban dan cangkir darah dari tangannya. Berdiri di depan, dia mengangkat perutnya yang berat dan tersenyum, Kapten Wu Heng, saya ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang terjadi terakhir kali. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya sudah mengutip harganya untuk Anda. Siapkan saja uangnya. Wu Heng berkata langsung. Aku tidak berbicara denganmu kali ini. Silakan datang ke kedai di depanku. Pria itu menunjuk ke belakang. Wu Heng melihat ke arah yang dia tunjuk. Adalah sebuah pub di jalan ini. Dia berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Oke, ayo kita memimpin. Kali ini, tempat ini. Pihak lain tidak boleh berani melakukan apapun. Sekalipun terjadi sesuatu, tidak ada masalah dalam melindungi diri sendiri. Oke, silakan lewat sini. Beberapa orang berjalan maju bersama. Dorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kedai. Di dalamnya kosong, kecuali seorang pria berpakaian ungu dan beberapa penjaga lapis baja perak duduk di depan meja kayu di tengah. Tolong, Wu Heng berjalan mendekat dan duduk di hadapan pria itu. Orang lain adalah seorang pria yang tampak lebih tua dengan rambut beruban dan kulit keriput, namun perilakunya masih terlihat seperti bangsawan. Kapten Wu Heng, pria itu berbicara dengan lembut. Ya, kamu menyebutnya apa? Wu Heng bertanya. Jian Luan, melakukan bisnis kecil-kecilan di kota. Baiklah, ayo berhenti ngobrol. Kamu memintaku untuk datang lagi hari ini. Apa yang ingin kamu bicarakan? Wu Heng bertanya langsung. Pria itu mengangkat kepalanya dan menjelaskan dengan lembut, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Kami selalu ingin menjaga hubungan persahabatan dengan Kapten Wu Heng. Yah, kita cukup bersahabat, ayo kita mulai bisnisnya. Ayah gelombang. Pria itu bertepuk tangan ringan. Beberapa sosok segera keluar dari satu sisi kedai. 2 pria membawa nampan yang dilapisi kain sutra merah, dan di belakang mereka ada 5 wanita muda, baik manusia maupun orc. Pergi ke satu sisi meja makan untuk 2 orang. Para wanita langsung membuka kancing pakaiannya, memperlihatkan tubuh telanjang anggun mereka. 2 orang lainnya juga langsung mengangkat kain merah di atas nampan. Di bawah ini ada koin perak yang tertumpuk rapi. Minnie dan Underwhale berdiri di depan pintu, wajah mereka langsung memerah. Wu Heng mengangkat alisnya, apa maksudmu? Kami selalu bermurah hati kepada teman-teman kami, dan kami ingin meminta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali.